Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah, kali ini kebetulan aku dapat pesanan lagi untuk lapis legit. Jadi di sini aku mau buat lapis legit full butter wisman tanpa menggunakan terigu. Aku udah siapin kuning telurnya sebanyak 40 butir. Kemudian untuk butter wismannya aku pakai yang kalengan seperti ini, takarannya 450 gram ya teman-teman. Kemudian untuk kental manisnya aku pakai 40 gram. Susu bubuknya pakai 1 bungkus atau 27 gram, kemudian gula halusnya 270 gram. Nah, sekarang kita ke cara pembuatannya. Nah, untuk yang pertama aku mau kocok kuning telur dan juga gula halus. Dan ini aku kocok selama kurang lebih 10 menit sampai kuning telurnya mengembang, kental dan juga berjejak ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau kocoknya sampai kental aja sebenarnya sudah oke. Tetapi kalau kalian mau kocok sampai mengembang, kental, berjejak juga boleh ya teman-teman. Jadi tidak ada pengaruh bantetnya dari kuning telur. Karena kuning telurnya tanpa dikocok pun langsung kita campur ke dalam butter ataupun margarin, lapis legit yang kita buat itu tetap jadi ya teman-teman. Jadi bukan perkara dari kuning telurnya kurang ngembang ataupun mengembang yang menjadi penyebab bantetnya kue lapis yang kita buat. Kemudian kalau kuning telurnya itu sudah mengembang dan juga kental, teman-teman bisa masukin bahan kering seperti terigu ataupun susu bubuk ya. Nah, kalau sudah diaduk merata, ini kita sisihkan dulu sebentar untuk kuning telurnya. Nah, kemudian kita lanjut mau kocok butter dan juga susu kental manis. Nah, biasanya kalau aku pakai hand mixer, aku kocok butternya kurang lebih 12 menit ya teman-teman. Itu butternya udah mengembang dan juga lembut. Nah, kalau teman-teman masih buat lapis legit dan hasilnya itu bantet, tandanya butter ataupun margarin yang kalian kocok sama sekali belum mengembang. Hanya warnanya saja yang berubah ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan lagi ya. Nah, kalian biasanya kalau menggunakan butter, usahakan butter yang kalian gunakan itu dalam keadaan yang masih padat, artinya tidak terlihat lumer ataupun lembek ya teman-teman. Jadi kalau lembek kalian bisa simpan dulu ke dalam kulkas sebentar, baru setelah padat ataupun sedikit dingin kalian gunakan butternya. Nah, kalau sudah mengembang dan lembut seperti ini teksturnya ya teman-teman. Jadi ini butternya mau kita campur langsung ke dalam adonan kuning telur. Nah, kemudian ini aku mau aduk pakai mixer kecepatan yang paling rendah ya teman-teman. Ini kita aduk sampai tercampur merata. Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan spatula untuk mengaduknya juga boleh. Nah, biasanya kalau sudah aku aduk pakai mixer, ini aku aduk kembali pakai spatula ya teman-teman untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur merata. Oke, untuk adonan lapis legit wisman tanpa terigu udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita mau panggang. Nah, karena ini pakai 40 butir kuning telur, jadi di sini aku pakai loyang ukuran 20 ya teman-teman. Nah, di bagian dasar loyang udah aku olesi dengan butter dan alasi dengan baking paper. Nah, untuk setiap lapisnya kalian boleh timbang dimulai dari yang paling tipis 80 gram sampai yang paling tebal 100 gram ya teman-teman. Jadi kalian mau timbang 80, 90 ataupun 100 gram juga boleh untuk setiap lapisannya. Nah, untuk lapisan yang pertama aku panggang pakai, sebenarnya ini bisa kita sebut dengan api atas bawah atau api bawah ya teman-teman. Jadi ini aku pakai oven gas. Nah, ini aku panggang dengan suhu 180 derajat kurang lebih 10 menit. Nah, setelah kuenya matang dan kering, tetapi di bagian permukaannya ini kan masih putih ya teman-teman. Jadi ini kita panggang lagi dengan api atas kurang dari 1 menit sampai permukaannya kuning kecoklatan. Nah, untuk api atasnya kalian bisa turunkan menjadi 150 derajat Celcius. Nah, sekarang untuk lapisan yang kedua ini kita tuang dengan adonan lapis legit yang baru. Kemudian kita ratakan.
Nah, untuk lapisan yang kedua sampai nanti lapisan yang terakhir ya teman-teman, dan adonannya habis, kalian panggang lapis legitnya pakai api atas aja. Suhunya kalau oven gas aku 150 derajat Celcius kurang lebih 5 menit. Tetapi balik lagi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai. Nah, setelah matang ini kita tekan dulu dengan penekan lapis yang sebelumnya udah diolesi dengan margarin ataupun butter. Kemudian baru kita tuang dengan adonan lapis yang baru. Nah, ini untuk lapisan yang ketiga, ini juga kita mau panggang sampai matang ya teman-teman. Nah, biasanya pertengahan pada saat kita memanggang lapis legit itu kan akan timbul gelembung ya teman-teman. Jadi kalian usahakan gelembung yang timbul itu jangan sampai matang ya teman-teman. Jadi masih mentah itu harus kalian tusuk dengan penusuk sate ataupun tusuk gigi supaya nanti bekasnya itu tidak hitam ya teman-teman. Jadi usahakan tusuk gelembungnya masih dalam keadaan yang mentah ya. Nah, sekarang kita mau panggang untuk lapisan yang keempat dan kita mau lanjut panggang lapis legitnya sampai adonannya habis. Oke teman-teman, ini lapis legitnya untuk lapisan yang terakhir juga sudah matang dan sudah selesai, dan adonannya juga sudah habis ya teman-teman. Jadi ini mohon maaf agak gelap karena kebetulan mati lampu teman-teman. Nah, ini kita mau diamkan dulu sampai kuenya ini dingin seperti ini, dan di bagian tepinya sudah terlepas sendiri dari loyang. Kemudian kita kerat dengan pisau bagian tepinya supaya lebih memudahkan untuk kue lapisnya kita keluarkan dari loyang. Nah, setelah kita balikan kuenya, jangan lupa baking papernya kita buang, dan teman-teman bisa lihat ini bagian lapisan yang terbawah dari lapis legit, dan teksturnya itu lembut, lembab, tetapi tidak over minyaknya ya teman-teman. Jadi ini teksturnya udah pas. Nah, sekarang kita mau balikkan lagi kue lapisnya. Nah, setelah dibalikan, ini di bagian permukaan kue lapisnya ya teman-teman. Jadi untuk kue lapisnya aku mau kasih lihat di bagian tepinya ini kering ya teman-teman. Jadi tidak basah, tidak berminyak ataupun mentah ya. Nah, kebetulan ini karena pesanan orang lain, jadi aku nggak bisa potong dan aku juga nggak bisa lihatkan lapisan di bagian dalamnya. Nah, ini kita mau ukur dulu karena tadi aku pakai loyang ukuran 20 cm, jadi kurang lebih lebarnya itu 19 cm ya teman-teman, dan juga untuk tingginya 5 cm. Dan ini tekstur kuenya enak banget teman-teman, lembut, lembab, tidak terlalu berminyak dan juga tidak kering. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini, semoga kalian suka. Selamat mencoba, sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.